Baik. Jadi ternyata di sini disampaikan ya, walaupun mungkin tidak menyeluruh atau tidak detail karena penjelasannya juga ada yang sedikit gitu ya. Memang sedikit rata-ratanya supaya tidak terlalu panjang lebar. Bahwa ternyata ada sebab yang menjadikan kemudian ya pada umumnya atau pada khususnya di amal jama'i ya, yang menghalangi mereka atau absennya amal jama'i atau berjamaah yang ada pada sebagian dari usaha-usaha dakwah atau upaya-upaya dakwah yang dilakukan oleh kaum muslimin gitu ya. Nah, di antara sebabnya yang pertama adalah cinta kepemimpinan. Jadi personel orang yang berdakwah itu atau tokoh itu dia atau mereka masih cinta kepemimpinan sehingga mereka itu ingin menguasai jamaahnya. Jadi nggak boleh ada orang lain misalkan ana ditokohkan gitu ya. Maka karena ana masih ada cinta kepemimpinan sehingga ya pokoknya ana seolah-olah jalan sendiri deh gitu ya. Seolah-olah jalan sendiri, ana menguasai jamaah ana banyak gitu ya. Nggak boleh Pak Haryanto atau Pak Sulis kemudian masuk ya ikut juga misalkan dimuliakan, diagungkan atau dielulukan sama jamaah ini. Nggak boleh itu, nggak boleh tampil-tampil antum gitu ya, biar anak saja misalkan. Nah, ini cinta kepemimpinan gitu ya, dan ini jadi penghalang ya, jadi penghalang soalnya tadi sehingga kemudian ya oke. Sehingga ini menghalangi mereka untuk beramal jamaah. Soalnya kalau berjamaah itu mau nggak mau harus ya kita harus melepaskan cita kepemimpinan ya, kemudian kita harus mempercayakan orang lain ya untuk melaksanakan amal-amal jamaah ini. Ya mungkin orang lain boleh jadi lebih menonjol daripada ana sebagai pimpinan gitu. Ya contohnya orang lain yang misalkan lebih terkenal di lapangan daripada ana sebagai pimpinan yang hanya di kantor misalkan. Nah kalau masih seperti ini, ana pengen cinta kepemimpinan kemudian masih pengen dianggap diakui oleh jamaahnya, ini maka ini nggak akan berjalan. Ya soalnya semuanya seolah-olah pengennya wah anak aja yang langsung gitu kan misalkan. Nah ini bermasalah gitu ya, seperti itu. Yang kedua, suudzon, buruk sangka antar tokoh dakwah. Jadi belum apa-apa misalkan ya, ini kan sering ada upaya bahwa kita bagaimana kalau kita bersatu aja sih gitu ya. Kemudian kita membentuk suatu amal jama'i. Sering ada upaya itu, namun kemudian lama-lama tadi nggak bertahan lama gitu ya. Jadi hanya sebentar kemudian selesai atau bubar lagi lah katakanlah gitu. Kan berapa kali terbentuk ada ini itu gitu ya, ada gerakan ini gerakan itu. Toh sekarang lihat ya akhirnya yang ada mereka-mereka aja gitu. Karena masing-masing kadang-kadang tadi suudzon, waduh si fulan kayaknya kok begini-begini ya. Kalau kita lihat begini-begini. Masing-masing punya kepentingan memang karena membawa kelompoknya masing-masing gitu ya, sehingga nggak bisa bersatu gitu ya. Nah, ini suudzon antara mereka sehingga ya tadi menghalangi. Kalau orang udah suudzon, ana suudzon sama Pak Har gitu ya. Ya suudzon sama Pak Sam, nggak mungkin kita akan bersatu. Misalkan ana mengamanahkan Pak Sam proyek ini, kemudian Pak Sam mengamanahkan, aduh nggak bisa ini kayaknya. Ya, nah ini suudzon ya. Mudahnya begitu gambarannya. Kemudian penghalang yang ketiga untuk berjamaah atau beramal jama'i, yaitu dari tujuan dakwah yang tidak syamil. Ya, tujuan dakwah yang mereka akan capai itu bukan tujuan dakwah yang syamil, yang sempurna, yang menyeluruh. Ya, antum lihat ada sebagian kelompok ataupun sebagian orang yang dakwahnya itu hanya konsen di ekonomi. Ada yang begitu. Jadi memakmurkan ekonomi umat gitu. 21 disebut merek ini. Ya contoh kan 212 kan bukan ekonomi doang. Iya, ada orang yang dakwahnya begitu. Jadi makanya antum lihat postingannya pun masalah ekonomi terus gitu ya. Kemudian kalau jadi muslim, jadilah muslim yang sukses gitu ya. Kemudian ada training dan sebagainya. Motivasi yang mengarahnya kepada ekonomi. Memang sebagian mereka kalau meyakini bahwa kalau ekonomi kaum muslimin kuat,
kuat, berarti kaum muslimin akan menjadi kuat gitu ya. Ya padahal bukan hanya itu, berapa banyak orang yang kuat malah jadi murtad misalkan, atau jadi tidak ini. Jadi memang harus semuanya gitu. Yang inti memang sih bukan ekonomi. Ya kalau imannya, akidahnya kuat, maka insya Allah walaupun ekonominya lemah. Tapi sebaliknya kalau ekonomi lemah, akidah iman lemah. Kalau ekonomi kuat, akidah iman lemah gimana? Ya yang ada malah sebaliknya, bisa jadi dia jadi musuh dakwah gitu kan. Nah gitu. Jadi tujuan dakwah yang tidak syamil ini gambarannya seperti itulah kurang lebihnya ya. Antum tadi udah baca juga. Maka ini akan menghalangi amal jama'i. Jadi dia sudah mencukupkan, oke lah saya hanya konsen di ini aja, sehingga ini sudah cukup saya lakukan dengan pribadi saya sendiri udah cukup. Saya setiap pekan atau setiap bulan saya mengadakan training, saya mengadakan seminar begini. Ya kalau masalah IO atau panitiaan ini bisa saya sewa dari orang lain. Ya atau sudah ada orang-orang sendiri tapi memang tidak terstruktur gitu ya. Pokoknya nanti saya nyambut orang-orang ini saya kenal gitu kan. Kemudian jadi panitia di hotel tertentu atau di gedung tertentu ya, dilaksanakan hari ini tanggal ini jam sekian, saya sampaikan materi saya tentang entrepreneur muslim misalkan ya, udah selesai. So itu terus bertahun-tahun sampai sekarang gitu. Maka ya ketika dia hanya tujuannya itu, jadi ini menjadi penghalang untuk mereka melaksanakan amal jama'i dalam dakwahnya, kan begitu ya. Oke, yang keempat adalah syubhat ya. Berarti syubhat kita lanjutkan pembacaannya ke antum Pak sebelahnya. Syubhat atau kejadian ilmunya kepada Rasulullah SAW. Cukup. Ya, ini ya. Antum jelas ya baca dan menyimak ini, masya Allah. Jadi di antara penghalang untuk beramal jama'i yang syar'i gitu ya, maksudnya yang sesuai dengan yang syar'i, artinya tidak ada larangan untuk beramal jama'i dengan argumen yang kemarin sudah kita sampaikan. Ini di antaranya adalah syubhat. Ini yang keempat ya. Tadi kan udah penghalang pertama cinta kepemimpinan, yang kedua suudzon antar tokoh dakwah atau antar dai, yang ketiga tujuan dakwah mereka yang tidak syamil, yang tidak menyeluruh gitu ya. Kemudian yang keempat syubhat. Dan syubhat di sini syubhatnya adalah karena di antara syubhat itu adalah karena larangan bahwa orang-orang yang beramal jama'i atau berorganisasi ya, menurut mereka pasti ini menjadi hizbiyah gitu ya. Hizbiyah itu kan tadi pemihakan kepada kelompok tertentu. Jadi mereka itu menyangka bahwa organisasi pasti hizbi gitu. Padahal tadi dijelaskan tidak selalu hizbi ya, tergantung bagaimana orangnya begitu kan. Bahkan sebenarnya hizbiyah itu bisa terjadi bukan hanya pada organisasi. Justru kalau kita melihat realita dari ikhwah kita yang menuduh kita hizbi, mereka lebih hizbi kepada ustadznya, begitu nggak? Realitanya begitu, ya. Contohnya ya ketika ustadznya katakanlah dikritik, mereka bela mati-matian, gitu kan? Jadi mereka yang menuduh hizbi gitu ya, dan tuduhan itu kembali kepada mereka. Dan realitanya kita nggak begitu kan? Adakah orang yang kemudian selain Hasmi itu masuk neraka yang bilang begitu? Nggak ada kan di kita? Nggak ada. Ada nggak yang bilang Hasmi itu paling baik gitu, yang lain sama sekali nggak ini? Nggak ada. Ya, kita pun sering mengatakan bahwa Hasmi itu cuma sekedar nama Hasmi. Ya, kalaupun dibuang nggak ada masalah gitu ya. Kalau suatu saat Hasmi diganti, ya jangan Hasmi, itu nggak ada masalah juga. Toh dari dulu juga pernah diganti Hasmi Harokah Sunniyah untuk masyarakat Islami menjadi Himpunan Ahlus Sunnah untuk masyarakat Islami. Ya, bahkan sebelum Harokah itu ada Hasmi Halakoh Studi Mengenal Islam pertama-tamanya. Jadi udah berapa kali ganti gitu Hasmi itu. Artinya kita nggak pernah berniat untuk menjadikan
baik pelaksana dakwah di Hasmi ataupun anggota Hasmi untuk hizbiyah gitu, sehingga memandang bahwa Usuladdin Hasmi semuanya sesat gitu. Nah, ini ada orang-orang yang kelompok yang seperti itu di Indonesia, ada gitu ya. Selain kelompok mereka itu benar-benar kafir. Nah, jadi subhatnya adalah masalah hizbiyah. Nah, tadi kan tadi di pertemuan pagi hari ini tadi udah disinggung bahwa fatwa sebagian ulama atau bahkan sebagian dai yang mungkin mereka anggap ulama, ya mereka berpegang dengan fatwa itu, padahal mayoritas kaum muslimin nggak ada yang bilang bahwa amal jama'i itu terlarang atau haram atau bid'ah, ya, atau pasti terjatuh pada hizbiyah. Nggak ada, secara keumumannya nggak begitu. Ada 1-2 penulis yang memang begitu, sehingga ceritakan di sini gitu ya. Dan itu pun memang konteksnya itu ketika di negerinya atau di negaranya yang mereka punya pemimpin yang syar'i, kemudian memang sudah diterapkan hukum-hukum yang syar'i gitu ya. Ini globalnya begitu ya, bisa ditangkap nggak? Bisa ya? Bisa. Cukup nggak usah dijelaskan lagi satu persatu, soalnya nanti akan makan waktu yang cukup banyak.